Shalom. Huriani tu hatta masuk mahita tu permingguan di Jabu. 5 minggu Paskah parjolo. Alai andorang so tapuka dope kebaktiata. Tapa serep marohata. Parjolo mahita martangyang di bagasan rohata. Martangyang nahohom mahita. Amen. Tapuji matuhatta marhite ende nomor 10 tolu ayat sada dohot 2. Marhite-hite goar ni debata ama. Dohot goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus. Dohot goar ni ton di perbadia na tumopa langit dohot tanoon. Amen. Nunga hehe Tuhani, nunga tutu hehe ibana. Aryondo na jinadihon ni Jehovah. Marolop-olop jalan marlas ni roha mahita disi. Batu naung binolokon ni aka pade bagas, ima gabe batu parsuhi. Pinamasa ni Jehovah doi, halongangan doi anggo di matata. Haleluya. Martangyang mahita. Ale Tuhan Yesus Tuhan nami, namandok mauliate do hami tuho, ala ditaluhon ho do dosa dohot hamatean, marhite-hite hamamatemi, ala disondangi ho tanoman nami, asa marpakirimon namangulu hami, ala ni haheheon mi. Dak pola bema biar hami mida hamatean, ay ho do ulu nami, ruas mudo hami. Di paucat ho do hami sian haholomon tu hatiuron, sian hamatean tu hangoluan. Atong pargugui mahami mamuji dohot manguloi ho ari-ari. Pasangapon ho di bagasan haporsiaon na mangolu, pai masahat hami tu lambungmu. Amen. Hudul mahita. Marede mahita, sian buku ede nomor 55 ayat 3.
Pabegema patik ni debata di pesta Paskah na parjoloon. Imasian konfesi HKBP bindu onom. Taringot tu haluaon. On madidok disi. Taha porseai jala tahati dakodo. Debatado patu pahaluaon. Ima haluaon sian dosa. Sian gom-goman ni sibolis dohot hamatean. Nang sian ragam ni huaso. Namaralo tuhata ni debata. Sian asi dohot holong ni rohani debata do di patu pahaluaon ni. Marhite pakokopan ni anak nana sasadai. Tuhan Yesus Kristus. Namate di hau pinor silang. Na tuat tu banua toru dung ditanom. Jalan namulak mangolu di ari patuluhon. Dalan majalo haluaon ni. Ima marhite haporsiaon. Na tinubuhon ni ton di parbadia. Jala haporsiaon ni do dirajumi debata. Gabe hapitoran ni jolma. Ia haluaon ni, hamuliaon ni debata dohot hatuaon ni jolma idoi. Nunga malua na porsiai atik pegodang do pe parukilon si boluson na di portibion. Sai di palua asini rohani debata do na porsiai sian ragam ni mara di ngolu si ganupari. Di ngolu pardangigon nang partodiope. Manang marsa sahalak, manang marsa sapunguan. Hateridaan ni haluaw ni, di ngolun na porsiai di portibion, ima ngolu na marhabadiaon, na marparbuehon akka parbue ni tondi. Marhite podaon taudol hodo, na soadong haluaon na asing sian haluaon na pinatupa ni Jesus Kristus. Jala Jesus Kristus sambing do, na puna halak na pinaluanay. Na sotarapas si bolis manang akahuwaso na asing be na porsiay sian gomgoman ni Kristus. Ala ni tatulak do poda na mandok, boy jolmay paluahon diri na sian gomgoman ni dosa, si bolis dohot hamatean, marhite sian na mandadikon hariburon ni portibion. Laos tatulak do poda na mandok, usaho ni jolmay sadiri do na manotuhon haluaon na. Ima sahat na. Atong rap mangidugogo mahita sian tuhata lao mangulahon na hombar tu patiknay. Ale Tuhan debata say pargogoy mahami mangulahon na hombar tu patikmi. Amen. Tapu jema tuhata sian ende nomor 10 ayat 1 dohot 2. Jongjong mahita. Serep marohatta manopoti dosata tu debata martangiang mahita. Ale amanami jala debata nami na di banua ginjang. Pargogo na so hatu dosan. Pardenggan basa doho
jala ro di saliling-liling na doa sini roham. Say marpamuati maroham di hajahaton nami. Jala say unang beingot akka dosa nami. Ay jot-jot do hami mardosa maradopon ho. Jala jot-jot do husungguli hami rimasmu marhitesian pangalosyon nami di hatam. Ale Tuhan Jehovah, say unang paingot-ingot pangalosyon nami. Unang alang asini roham. Say urupi mahami ho ale Tuhan debata hatuaon nami. Palua hami. Jala sesa dosa nami. Ala ni anakmu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan nami. Amen. Tabegema baga-baga ni debata taringot tu hasesan ni dosata. Para si roha jala pardenggan basa do Jehovah. Labat tarimas jala para si roha godang. Dang dibahen tu hita hombar tu aka dosata. Jala dang dibaloson tu hita hombar tu aka hajahatota. Songon asini roha ni ama-ama mida aka anakna. Asini rohani Jehovah di aka na makabiari ibana. Hasangapon ma di debatana di ginjang. Amen. Hudul mahita. Marede mahita sian buku Ede nomor 632 ayat sada. Tajaha mahatani debata, epistel di ari pesta Paskah parjoloon, ima sian Yohanes 20 ayat sada ro di 10. Tajahama marsikat soreng. Dungi di ari parjolo dung salpu ari sabat, lao masih Maria Magdalena sogot dina holomi dope tutanomani. Jadi di idama naung dihidat batui sian tanomani. Gabi marlojong maibana manopot si Simon Petrus, dohot si sian na sadanari, haholongan ni rohani Jesus, pabahon tunasida, nung nga dibuat na mabuat Tuhani sian tanoman na, dang binoto manang tudia ditaruhon. Jadi borhat masih Petrus dohot si sian na sadanari, jadi sahat manasida tu tanomani. Narak marlojong guna duai, gabi marcojulua dosisian nasada, na humatop si Petrus, gabi parjulu maibana sahat tu tanomani. Jadi di pauduk madirina, di ida mapeak akka pangalilit, alay dang bongot ibana. Roma nak si Petrus siap pudina, di bongoti matanomani, jadi ida mapeak akka pangaliliti. Anggo sekka panaputi ni uluna, dang rap dohot akka pangaliliti, pulik do dibalun tu ingananna. Sisipe asa bongot naksisean nasada, na parjulu sahat tu tanomani, panot noti gabi porsea maibana.
Aidang dope diatu sinasida hatane surati namandok. Ikon hehe ibana sian namate. Rap mahita sude. Asa mulima sisean na duai. Ima sahatna. Martua ma akan natumangi hon hatani debata jalan na upeopsa. Amen. Marede mahita sian buku ende nomor 10 ayat 1 dohot 2. Jongjong mahita. Atong tahatidak ko maha porsiaot tay, songon na hinatidak ko nindongata sa haporsiaon di sandok portibion, rap mahita mandok. Au porsea di debata Jehovah, ido ama pargogo na so hatudosan, na tumopalangit dohot tanong. Au porsea di Jesus Kristus, anak di debata Jehovah na sasadai, ima na tinubuhon ni si Maria, nagabi-gabian si Anton di Porbadia, andorang suhabubuhan. Ido tuhata na tumaon na bernit, di panguhuman ni Silatus, na matetarpajal do ibana di hau pinarsilang, na tua tubanu atoru dung ditanom, na mulak mangolu di ari patuluhon, na manaik tu surgo, lau hundul tu siamun ni debata Jehovah, amanai pargogo na sohatu dosani, disima ibana pamulak sogot tu tano, amang humi halak mangul dohot namate, au porsea di Porbadia, jala adong sada huria nabadia, huria hatopan ni halak Kristen akan nabadia, dohot dihasesani dosa, dohot dihatai namandok, mulak mangulu dosogot daging ni halak nong mate, dohot dihanguluan ng surasuda. Amen. Hudul mahita. Tapuji matuhatta sian buku ende nomor 10 ayat 1 dohot 2 huhut mata pasahat peliata. Las marojas
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya mengawal hati saudara-saudara sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Selamat Hari Paskah, saudaraku. Selamat Hari Paskah. Ya, di Hari Paskah ini kita harus tetap semakin semangat. Walaupun COVID masih ada di sekitar kita. Tetapi dengan kebangkitan Yesus, kita akan melampaui semuanya itu. Karena itulah firman Tuhan akan menyapa kita untuk membangkitkan semangat kita pada pesta Paskah yang pertama ini, yaitu dari Injil Markus pasal 16, ayat 9 hingga ayat 18. Saya bacakan untuk kita. Setelah Yesus bangkit pagi-pagi pada hari pertama minggu itu, ia mula-mula menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena. Daripadanya Yesus pernah mengusir 7 setan. Lalu perempuan itu pergi memberitahukannya kepada mereka yang selalu mengiringi Yesus dan yang pada waktu itu sedang berkabung dan menangis. Tetapi ketika mereka mendengar bahwa Yesus hidup dan telah dilihat olehnya, mereka tidak percaya. Sesudah itu ia menampakkan diri dalam rupa yang lain kepada 2 orang dari mereka, ketika keduanya dalam perjalanan keluar kota. Lalu kembalilah mereka dan memberitahukannya kepada teman-teman yang lain. Tetapi kepada mereka pun teman-teman itu tidak percaya. Akhirnya ia menampakkan diri kepada ke-11 orang itu ketika mereka sedang makan. Dan ia mencela ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka. Oleh karena mereka tidak percaya kepada orang-orang yang telah melihat dia sesudah kebangkitannya. Lalu ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia. Beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular. Dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh." Demikian firman Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, inilah kedua kalinya kita merayakan Paskah dalam kondisi pandemi virus COVID-19 ini. Walaupun vaksinasi sudah dimulai oleh pemerintah kita, tetapi itu belum menjamin kehidupan kita bisa segera normal. Tetapi firman Tuhan hari ini memberi kita pegangan yang kokoh untuk menghadapi segala bentuk kehidupan, yaitu kebangkitan Yesus memberi kita kepastian bahwa semua penderitaan, semua kesedihan, semua kekecewaan, bahkan kematian, termasuk pandemi virus COVID-19 ini, tidak lagi permanen, tetapi hanyalah bersifat sementara. Sama seperti judul lagu, badai pasti berlalu. Karena itu saudaraku, Paskah ini berpesan kepada kita, jangan pernah lagi mau terkubur oleh penderitaan, oleh kesedihan, oleh kekecewaanmu. Bagi orang yang mengandalkan kebangkitan, kemenangan Kristus, semuanya itu akan berakhir. Bahkan kematian orang-orang percaya itu hanyalah sekedar rest in peace. Hanya beristirahat di dalam kedamaian, tidur dalam kedamaian sebentar. Mengapa? Karena kebangkitan Yesus telah mengalahkan dosa, mengalahkan iblis yang menjadi biang kerok dari seluruh kekacauan hidup ini. Karena itulah kita harus semakin bersemangat setelah perayaan Paskah hari ini. Karena itu saudara-saudaraku, bagi saudaraku yang sedang bersedih, yang sedang sakit, yang bisnisnya atau usahanya mengalami kemunduran, atau yang kehilangan pekerjaan, bahkan yang kehilangan
Saudara yang kekasih kita, karena pandemi COVID ini, jangan galau, jangan putus asa, tetapi mari saudaraku, tegakkan kepalamu. Semuanya itu tidak lagi permanen, tidak lagi menetap. Karena Tuhan Yesus yang bangkit itu akan segera menolongmu, memenangkanmu juga. Saudaraku yang berikut, walaupun banyak orang yang menyangkal atau meragukan kebangkitan Yesus, namun firman Tuhan hari ini meyakinkan kita bahwa kebangkitan itu benar-benar terjadi. Sedikitnya ada dua bukti yang valid, yang kuat untuk membuktikannya. Yang pertama yaitu kuburan itu kosong. Bukan hanya murid-murid Yesus yang menyaksikan dan bersaksi tentang itu, tetapi para serdadu-serdadu menjaga kubur itu juga bersaksi, menyaksikan tentang bahwa kuburan itu sudah kosong. Kita baca di Matius 28 ayat 12 dan seterusnya. Dan bukti yang kedua adalah Yesus menampakkan dirinya kepada banyak orang dalam banyak kesempatan. Dan dalam nats ini kepada Maria Magdalena, lalu kepada dua orang murid, dan kepada murid-murid yang lain. Karena itu saudaraku, jangan pernah meragukan kebenaran kebangkitan Yesus itu. Memang itu sulit menerima kenyataan kebangkitan itu. Sama seperti murid-murid Yesus yang dalam nats ini beberapa kali dikatakan mereka tidak percaya, walaupun beberapa dari mereka sudah melihat kuburan itu sudah kosong, dan beberapa dari mereka sudah bertemu dan sudah disapa oleh Yesus yang bangkit itu, tetapi mereka tetap tidak percaya. Karena itulah, untuk meyakinkan mereka, maka Yesus menampakkan dirinya kepada ke-11 murid. Dan di ayat 14 dikatakan, disitulah Yesus mencela ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka. Mengapa Yesus menegur, mencela mereka? Yaitu karena murid-murid itu benar-benar sudah dikuasai sakit lupa. Karena para nabi-nabi sudah lama menubuatkan tentang kebangkitan Yesus. Dan Yesus sendiri sudah beberapa kali mengatakan bahwa dia akan bangkit pada hari yang ketiga. Tetapi mereka tidak percaya karena kedegilan hati mereka. Justru ahli-ahli Taurat yang mengingatnya. Kita baca itu di Matius 27 ayat 63. Ahli-ahli Taurat itu datang kepada Pilatus, mengingatkan Pilatus tentang kebangkitan Yesus, dan sehingga mereka meminta supaya kuburan Yesus itu dijaga dengan ketat. Tetapi murid-murid itu lupa sama sekali karena kedegilan hati mereka. Karena itulah saudaraku, Yesus datang untuk menguatkan hati mereka. Mengapa Yesus harus menguatkan mereka? Yaitu karena murid-murid itulah nanti yang akan memberitakan kebangkitan Yesus itu kepada seluruh dunia ini. Dan seperti sudah kita baca di 1 Korintus 15, dikatakan bahwa di atas kebangkitan Yesus itulah iman kita dibangun. Karena kebangkitan Yesus itulah yang menyediakan keselamatan bagi dunia ini. Dan di atas iman akan kebangkitan itulah Yesus akan membangun jemaatnya. Sehingga bila murid-murid itu tidak yakin 100%, maka pemberitaan tentang itu, maka semuanya yang kita katakan tadi tidak akan terjadi. Itu sama dengan dunia ini akan tetap di dalam genggaman, akan tetap berada di dalam penjara si iblis, penjara si dosa. Karena itulah Yesus berusaha keras agar murid-murid itu benar-benar yakin dan percaya bahwa dia sungguh-sungguh bangkit dan hidup kembali. Bila murid-murid itu sudah benar-benar yakin, maka mereka bisa dengan yakin seyakin-yakinnya memberitahukan kepada orang lain. Seperti yang dikatakan oleh Paulus di 2 Korintus 4 ayat 13. Aku percaya sehingga aku berkata-kata, maka kami juga percaya, dan sebab itu kami juga berkata-kata.
Saudaraku, kita juga hari ini harus seperti itu. Bila kita benar-benar percaya, bila kita benar-benar sudah dirasuki oleh kebangkitan Yesus itu, maka kita pun akan bangkit dengan bersemangat untuk memberitakan kebangkitan itu kepada orang lain. Sama seperti kebiasaan anak-anak muda sekarang ini. Bila mereka sudah puas dengan masakan sebuah restoran misalnya, maka mereka akan memfotonya dan kemudian mengunggahnya di media sosialnya dengan kalimat recommended. Dengan harapan orang-orang lain akan turut makan di sana. Saudaraku, karena itulah di ayat berikutnya setelah Yesus meyakinkan murid-muridnya akan kebenaran kebangkitannya, barulah Yesus memberikan perintah kepada mereka. Juga perintah kepada kita hari ini, yang sering kita sebut sebagai amanat agung. Memang amanat agung di sini sedikit berbeda dengan yang sering kita baca di Matius 28 ayat 19 hingga ayat 20 dan juga di Kisah Rasul 1 ayat 8b itu. Karena di sini dikatakan di ayat 15 Yesus mengatakan, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Tetapi perintahnya sama, saudaraku, yaitu pergilah, beritakanlah. Dan itulah tugas utama gereja, itulah tugas utama orang Kristen di dunia ini. Kita ditempatkan di dunia ini oleh Tuhan Yesus bukan untuk membangun organisasi atau membangun gedung atau untuk mengumpulkan uang. Bukan, saudaraku. Tetapi semuanya itu kita lakukan adalah untuk satu tugas, yaitu memberitakan Injil kebangkitan, Injil kemenangan dan keselamatan yang sudah tersedia di dalam Tuhan Yesus. Ingatlah, saudaraku, gereja tanpa gedung, gereja itu akan tetap eksis dan bisa melayani. Itu sudah kita alami pada masa pandemi ini. Tetapi gereja tanpa penginjilan sebenarnya bukanlah gereja. Itu dikatakan oleh Opui Emeritus, Pendeta Dr. S.A. Nababan dalam bukunya terbaru itu. Tugas itu, saudaraku, tidak boleh kita abaikan. Tugas itu bukan pilihan, tetapi tugas itu adalah keharusan, adalah kewajiban. Seperti dikatakan firman Tuhan di 1 Korintus 9 ayat 16. Karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri. Sebab itu adalah keharusan bagiku. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Kata celakalah aku, margia ma'au, memiliki arti yang sangat mengerikan, yaitu aku dianggap tidak ada. Aku adalah nol besar bila aku tidak memberitakan Injil. Karena itu, saudaraku, seharusnya kita tidak boleh lengah. Semua gereja, semua orang Kristen tidak boleh asal-asalan, tidak boleh berhenti dalam memberitakan Injil, karena tugas itu adalah wajib. Mungkin muncul pertanyaan kita, mengapa Injil harus diberitakan? Tidak cukupkah hanya kita yang menerimanya? Tidak boleh, saudaraku, tidak boleh. Harus diberitakan. Mengapa? Karena berita Injil itu sangat luar biasa. Karena bila siapa yang menerima dan mengimani Injil itu, pasti dia diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Sehingga terlampau luar biasa untuk tidak disebarkan. Tentang hal itu mari kita baca di Roma 1 ayat 16. Di sana dikatakan, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, juga orang Yunani.
Di dalam Injil itu, saudaraku, ada kekuatan Allah untuk menyelamatkan setiap orang yang mau percaya kepada Injil itu. Karena itulah Injil itu harus segera kita beritakan agar kekuatan Allah yang menyelamatkan yang ada di dalamnya itu diterima oleh semua orang. Bila mereka mau percaya, maka mereka akan selamat. Tetapi bila kita tidak memberitakan itu, bagaimana mereka bisa percaya? Dan bila ada orang yang tidak pernah mendengarnya, saudaraku, itu adalah karena kelalaian kita. Mari kita baca itu di buku Ende kita. Buku Ende 518 ayat 4 mengingatkan kita dengan mengatakan, dongan sotung mitop lapu narikot tu dongani, sotung mago akajolma dibain halebaumi. Karena itu kita diajak tapagalak palitota. Saudaraku, dunia membutuhkan kehadiran kita, membawa Injil kebangkitan Yesus bagi mereka agar mereka ikut selamat. Dan tugas tersebut bukan hanya tugas pendeta, bukan tugas parhalado, tetapi tugas semua orang yang bernama Kristen. Pertanyaan berikutnya, kepada siapa harus diberitakan? Dikatakan di ayat 15c, ternyata bukan hanya kepada manusia, tetapi kepada semua makhluk, semua ciptaan Allah. Karena itulah sebagai bentuk penginjilan adalah tanggung jawab kita juga untuk menjaga kelestarian alam, kelestarian lingkungan, dan kelangsungan hidup semua makhluk yang ada. Melestarikan semuanya itu adalah cara kita melakukan pekabaran Injil. Tetapi saudaraku, masih ada tugas kita lagi sebagai orang percaya di dunia ini. Kita baca di ayat 17 hingga ayat 18. Dan hal itu juga sudah dilakukan oleh Tuhan Yesus, yaitu menyembuhkan segala penyakit baik jasmani maupun rohani, termasuk yang dirasuk oleh setan atau roh-roh jahat. Kesembuhan bagi semua orang, bukan hanya untuk ruas kita saja, bukan hanya untuk orang Kristen saja, tetapi semua orang, siapapun mereka. Sedikitnya kita mau berdoa untuk mereka. Dan sangat penting, saudaraku, bila kita belum bisa menjadi penyembuh bagi orang lain, sedikitnya kita harus menjaga diri kita agar kita tidak membuat orang lain menjadi sakit. Baik itu melalui perilaku kita, atau melalui perkataan kita, atau melalui perbuatan kita. Dan kita harus selalu menjaga diri kita agar jangan menjadi sumber penyakit bagi orang lain. Karena itulah saudaraku, biarpun kita sudah menerima vaksin, jangan lengah untuk mematuhi protokol kesehatan di musim pandemi ini. Kita harus mau menjadi penyembuh bagi semua orang. Itulah menjadi bukti bahwa Injil keselamatan dan berita sukacita itu sudah sampai kepada mereka. Dan di ayat 17 hingga 18 dikatakan bahwa Tuhan memberikan kuasa bagi semua orang percaya. Tetapi janganlah kita artikan ini secara harafiah dengan mengatakan berarti orang-orang Kristen itu tahan banting terhadap racun dan terhadap virus corona, tahan banting terhadap bisa ular. Tidak. Tetapi yang Yesus maksudkan di sini adalah kuasa Yesus itu adalah kuasa yang tidak terkalahkan oleh apapun. Tetapi dia adalah kuasa yang mampu mengalahkan kuasa manapun. Dan kuasa itu diberikan kepada kita. Karena itu hari ini Yesus mau mengajak kita, mari kuasa itulah gunakan menghadapi segala penyakit. Kuasa itulah gunakan terutama menghadapi gangguan setan, menggangguan roh-roh jahat. Jangan pergi kepada kuasa-kuasa yang lain. Tetapi gunakanlah kuasa Yesus untuk membantu teman-teman kita yang sakit, yang diganggu oleh roh jahat.
pasti roh jahat dan segala kuasa kegelapan itu akan lari terbirit-birit bila berhadapan dengan kuasa Yesus yang ada di dalam diri kita. Karena itu gunakan kuasa Yesus yang telah bangkit itu. Selamat Paskah, saudaraku. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah Maha Besar yang sudah mengalahkan kematian kami melalui kebangkitan anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya atas kebangkitannya dan kami percaya akan kebangkitan kami kelak memasuki sorga-Mu. Ya Tuhan, berikan kami kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami mau dan semakin giat memberitakan berita kebangkitan Yesus itu kepada semua orang, agar mereka mau percaya dan mereka selamat. Gerakkanlah seluruh huriamu, terutama di HKBP, agar membuat penginjilan menjadi tugas utamanya, agar semua program diarahkan untuk memberitakan Injil-Mu, sehingga semakin banyak orang yang mendengarkan Injil itu. Biarlah melalui tahun pemberdayaan 2021 ini, semakin banyak ruas dan pelayan-Mu yang diberdayakan, yang terampil dan yang berkomitmen untuk tugas penginjilan ini. Bapa kami yang di sorga, kami memohon belas kasih-Mu. Tolong segeralah hapuskan virus corona ini dari antara kami. Berikanlah hikmat-Mu bagi para ahli untuk menemukan obat penyembuhnya. Berkatilah seluruh usaha pemulihan kesehatan dan juga pemulihan ekonomi serta pemulihan sosial yang dilakukan oleh pemerintah kami, sehingga kami bisa hidup lebih tenang dan lebih sejahtera lagi. Ya Tuhan, sembuhkanlah semua umat-Mu yang sakit, terutama yang sedang terinfeksi oleh virus ini. Hiburkanlah semua yang bersedih. Gantikanlah air mata mereka menjadi sukacita. Biarlah berita Paskah hari ini membuat kami tetap berpengharapan dan semakin bersemangat menjalani hari-hari kami ke depan. Sehingga kami mau bangkit dari keterpurukan, dari kegagalan, dari usaha atau bisnis kami yang mengalami penurunan. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus, Tuhan kami yang telah bangkit itu, kami berdoa. Bagimulah kemuliaan selama-lamanya. Amin. Hamua kadungan tapasahat mapiliata, Uhud marede mahites yang nomor 677 ayat sada dohot ayat 2. Jongjong mahita saluhutna. Tatang yakom mapiliata, ali di bata manamina di banua gijang, hodo haroroan ni saluhut silehon-lehon nading kadohot nasa ulibasa na mauliutus. Hupasahat tami masyanan ni lehon mituhami pilihan nami tuho. Say jalo may gabi uap na hutsus di julum, pasu-pasu may jala ramoti,
Asa ho parhasia kami pilianon patibul ho karajaomu di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay marohanami marhite-hite toddim. Asala puta dahami godang ni silehon-lehon mi tuhami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ali Tuhan di bata manami jala parasi roha. Mauliate marohanami jala pujion nami ho. Ala naung ditubuh hoko hami padua halihon sian gudang ni asini roham. Tupak kirimon na mangulu. Marhite-hite haheheon ni Tuhan Yesus Kristus sian namate. Nung agabi si palua jala si pangulu anak midi hami. Jala ibana Tuhan nami. Ibana ulu nami si ihut tonon nami. Namarlas ni roha dohami nuaing marningot haheheon nai. Nunga talu sibulis, talu hamatean, talu banua toru. Dang mabiar behami mida hamatean dohos soropna. Ay nunga monak Tuhan nami ulu balang nagugui. Ibana do manugi hokami siya kamatea tu haheheo sugut. Alanima ubaim hupangido hami. Saya sima roham. Patugu mahaporsyaon nami maniup barita na ulii. Asa unang ganggu rohanami di nahubulusami hamatiani. Say sungguli marohanami dohot rohani dongan nami. Asa raphehe hami siya parrohaon na buruki. Asa tarulahok kami parangi na ibaro. Say pasu-pasu mahuriam dohot parbarita na uli na mamaritahon haheheon ni Tuhan nami. Asa lap tarsunggulak ka na pidim roha jalahehe siya dosa nabi. Say papos marohanami makaporsiay, naong mardami jala mardumu hami tuho, alani pardengganan na pinatupa ni anakmu. Say pasabam jala pamalum marohanami, top pamarohanayas dohot tod di namarsihohot di bagasak kami, asa tarhajong jokok kami, naok pitor hami alani hatigoran na pinatupa ni Tuhan Yesus Kristus. Say sungguli mapakirimon na mangulu di hami. Asa tarapul rohanami marningot akadungan nami naong jumulo ni alapmi. Jala asa tarapul rohanami manao sitaono di hasyanganon. Saya puli makanamatean. Akana dangol na pugus na somarina. Akana mabalu dohot akana malungut tuban wagijang. Marhite-hite haheheon ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Alia manami na di banua gijang. Say pinarbadia magwarmu. Say Roma harajaonmu. Say saut malomo ni roham. Di banua tongaon songon na di banua gijang. Lehom matuhami sa darion hanguluan siya pari. Say sama dusa nami. Songo panesa nami di dosa ni dongan na mardusa tuhami. Unak kami tugihot tu pangujunan. Padua mahami sian pangago. Calo hamu mapasu-pasu siat tuhata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batama ho. Disodakon Tuhan de batama buhina tuho jala asima rohana midaho. Didopakon Tuhan de batama buhina tuho.
Jala di pasaur hon madamena tu todim. Amin. Selamat Paskah, Tuhan Yesus memberkati.